Terima kasih disampaikan Kepala Bapak Kadis Sosnaker Kabupaten Indramayu. Mungkin beliau lebih tahu tentang peran PKI. Untuk selanjutnya yaitu nanti kita ada sesi dialog. Beliau adalah merupakan dari sosok anak ibunya dulu pernah menjadi PKI. Di mata Najwa pernah ditayangkan bahwa ibu beliau adalah pernah PKI tapi yang sukses. Sehingga alhamdulillah dengan jeripaya beliau sehingga pada hari ini, detik ini beliau sudah duduk bapaknya PKI. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Muhammad Hamid Bahri. PKI di mata kita adalah mulia. PKI adalah pahlawan devisa untuk negara. Sehingga kami ingin bisa kami pulang ke Jakarta ada kenang-kenangan untuk Kabupaten Indramayu berelka berbasis pesantren agar PKI Purna di Indramayu ini lebih sejahtera dan lebih martabat. Allahumma amin. Kita semua pada Pak Menteri agar untuk PKI Purna di Indramayu lebih sejahtera, lebih martabat dan lebih layak hidupnya. Kepada Bapak Menteri, Bapak Haji Muhammad Hamid Bahri, sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim, para kiai, para sepuh, sesepuh talabi sepuh ingkang kawula hormati. Wabil khusus al mukarram Kyai Haji Munjil Mansur Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah beserta segenap keluarga besar desa Dukuh Yati yang kami hormati Pak Jabat, Ketua DPD PKB Indramayu, Pak Haji Ayu Ansul ya, Ayun sama Ansul itu 11-12 sama yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh masyarakat Indramayu, khususnya Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan segenap tokoh desa Yati yang saya hormati. Dukuh Jati, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Namanya juga sudah jam 5:30 lapar di ya. Kalau salah maklum Yang saya hormati juga Pak Heri, Pak Guntur, beserta para pejabat dari Kementerian Tenaga Kerja, ibu-ibu sekalian, bapak yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya baik? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari ke 19 ini ya. Kok ternyata udah mau lebaran ya? Gak berasa. Ya, mudah-mudahan di hari ke 19 ini kita semua bisa benar-benar mendapatkan berkah dari bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bisa dapat rahmat, bisa mendapatkan ampunan, bisa mendapatkan maghfirah. Amin Allahumma. Amin. Saya dikasih tahu sama Pak Haji Ayun ini. Udah pokoknya Ayun lah. Bahasa yang daripada ini ya, Pak Haji. Jadi di sini katanya kan banyak yang dari Tegalrejo, betul. Nah kalau dengan Tegalrejo saya Payaman. Jadi kalau pas Tegalrejo akhir sana saya juga ikut nonton dangdut di sana. Nah jadi ketemu. Jadi Payaman itu satu pondok pesantren yang ini berdekatan dengan pondok pesantren Tegalrejo. Kalau pondok pesantren Tegalrejo itu pondok pesantrennya Gus Dur. Itu tempat ngajinya Gus Dur di sana berguru kepada Al-Karom Kyai Haji Fudori. Nah kebetulan saya ngajinya di sebelahnya, namanya di pondok pesantren Payaman.
tapi tetap kalau main ke Tegalrejo juga. Jadi alhamdulillah ini ada sambungan silsilah kalau begini antara saya dengan desa Dukuh Jati. Ya mudah-mudahan bisa diberkahi lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa saja saya ingin sampaikan karena ini sudah mau buka puasa. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya kita semua termasuk juga pemerintah mengapresiasi terhadap seluruh upaya dari warganya untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara dengan caranya masing-masing, termasuk ada yang berkontribusi itu dengan menjadi TKI. Menjadi TKI itu pekerjaan mulia, menjadi TKI itu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal. Nah, namun demikian kita semua juga tahu bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi oleh setiap pekerjaan, termasuk yang dihadapi juga oleh para TKI kita. Dan disinilah maka kita perlu terus-menerus memupuk kerjasama di antara pemangku kepentingan baik itu pemerintah, terus kemudian masyarakat yang menjadi TKI, masyarakat yang ada di rumah, kemudian dunia usaha yang terlibat dalam bisnis untuk menempatkan TKI dan lain sebagainya. Yang intinya adalah untuk memastikan, karena perpindahan orang dari satu daerah ke daerah yang lain saja cukup rawan, apalagi ini perpindahan orang dari satu negara ke negara lain. Orang Indramayu, orang Dukuh Jati itu kira-kira kalau habis dari Dukuh sini kemudian kerja di Jakarta itu berasa beda apa enggak? Nah, dari Dukuh Jati ke Jakarta saja sudah berasa beda, apalagi dari Indramayu ke Saudi, dari Indramayu ke Malaysia, ke Korea. Beda apa beda banget? Beda banget. Nah, oleh karena itulah maka persoalan keselamatan, persoalan keamanan ini menjadi penting. Nah, karena keamanan dan keselamatan itu menjadi penting, maka yang harus dipahami bahwa salah satu syarat kita untuk bisa aman adalah kalau ada orang yang bekerja ke luar negeri, satu dia harus benar-benar siap dulu. Siap itu dalam pengertian bahwa dia memang memiliki keterampilan yang memadai, memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri. Nah, yang kedua, dia harus berprosesnya ke luar negeri itu dengan benar, sesuai aturan, sesuai dengan prosedur yang disediakan oleh pemerintah, tidak boleh illegal. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya dua proses itu dilalui, insya Allah menjadi TKI itu akan benar-benar berbuah kepada lebih banyak kebaikan daripada hal sebaliknya, karena kita sudah ada kemampuan, karena si TKI-nya dibekali dengan sejumlah keterampilan yang memungkinkan dia untuk bekerja secara baik di luar negeri dan juga prosesnya sesuai dengan prosedur atau aturan pemerintah. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa sejak tanggal 1 Juni 2015 itu pemerintah mengambil pilihan untuk menghentikan dan melakukan pelarangan terhadap penempatan TKI untuk pekerjaan rumah tangga di seluruh negara di kawasan Timur Tengah. Nah, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi tempat kerja dari para TKI kita di luar negeri sana, terutama yang di kawasan Timur Tengah. Sudah gajinya tidak terlalu tinggi, karena gajinya paling ya sekitar 3 juta. Kalau dulu di Jakarta sekarang gajinya sudah 2,7 juta. Jadi kalau di Saudi misalnya dapatnya 3 juta, nah, jadi gajinya sudah tidak terlalu tinggi. Lalu kemudian aspek perlindungan terhadap tenaga kerja kita yang ada di luar negeri sana juga kurang. Nah, makanya lebih baik kita tutup, lebih baik kita stop, kita hentikan dan kita larang. Jadi intinya adalah karena untuk melindungi. Tentu pasti banyak juga informasi-informasi yang beredar di masyarakat bagaimana orang-orang kita yang pulang dari Saudi
bagaimana orang-orang kita yang pulang dari Timur Tengah, yang tentunya di sana tantangannya jauh lebih besar daripada penempatan ke negara-negara yang lain. Oleh karena itu kita tutup. Jadi dari segi persoalan untuk di Timur Tengah memang cukup banyak. Jadi ada persoalan-persoalan yang terkait dengan norma-norma ketenagakerjaan itu banyak sekali di sana, mulai gaji tidak dibayar, pekerja melebihi jam kerja, terus juga tidak boleh pulang, pelecehan, penyiksaan, dan itu terjadi cukup banyak kasus. Nah, oleh karena itulah kemudian kalau kita timbang-timbang berdasarkan manfaat dan modelnya, maka ditutup untuk Timur Tengah itu kita pandang menjadi lebih manfaat daripada diteruskan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hak warga untuk bekerja? Hak warga untuk bekerjanya kan tidak dilarang. Kita hanya melarang untuk bekerja di tempat ini saja karena kita anggap kurang aman, karena kita anggap warga kita kalau bekerja di situ tidak cukup terlindungi dengan baik. Nah, terkait dengan kebijakan itu, maka kita juga terus mendorong dilakukan penempatan TKI yang di luar rumah tangga atau yang istilahnya disebut sebagai sektor formal. Jadi yang kita tutup ini adalah sektor rumah tangga. Tapi kalau misalnya kerjanya di luar rumah tangga itu masih boleh. Itu yang kita sebut sebagai sektor formal. Nah, cuman bedanya kalau yang di sektor formal itu pasti skillnya harus lebih baik, keterampilannya harus lebih baik, kemampuan bahasanya harus lebih baik. Nah, ini warga kita, masyarakat kita, dan juga seluruh pelaku atau pemangku kepentingan dalam penempatan TKI ditantang untuk bisa memenuhi keterampilan yang diperlukan dalam rangka mendorong agar penempatan sektor formal ini lebih baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, nah kebijakan kedua yang kita ambil adalah kita melakukan pengetatan untuk penempatan TKI ke negara-negara Asia Pasifik. Jadi Asia Pasifik itu seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, dan Taiwan, ini masih bisa dilakukan. Jadi orang masih boleh bekerja di sektor rumah tangga untuk di sana. Nah, tapi ini kita ketatkan terus-menerus karena pada dasarnya kita ingin orang kalau bekerja ke luar negeri itu ya bisa masuk ke sektor yang formal. Karena sektor formal ini dari segi istilahnya Pak, dari segi gaji juga lebih baik, dari segi kompetensi juga pasti juga lebih meningkat, dan ini lebih aman juga bagi warga negara kita yang bekerja di situ. Nah, dalam rangka perlindungan atau maksud saya dalam rangka penempatan TKI yang ke Timur Tengah itu, maka pemerintah terus membenahi sistem dan tata kelola penempatan TKI di dalam negeri. Nah, ini sistem rekrutmennya kita benahi. Nah, sekarang kita juga sedang menggelar kebijakan pelayanan terpadu satu atap PTSP. Nah, ini bagaimana agar nanti seluruh proses yang berlangsung di daerah itu benar-benar satu pintu, jadi seluruh instansi, makanya nanti di bawah koordinasi pemerintah daerah kita bisa melakukan penempatan TKI secara terpadu dalam satu pintu, sehingga tidak ada yang brojol sendiri gitu. Nah, terus kemudian kita juga sudah membuat kebijakan untuk melarang calo-calo itu. Jadi kalau ada calo-calo yang kesini itu juga nggak usah diini lagi. Jadi kalau ada istilahnya PL itu, nggak ada calo-calo itu sudah nggak boleh, itu sudah kita larang. Sekarang ini yang boleh hanya mereka yang memang resmi menjadi karyawan dari PT yang boleh melakukan. Jadi kalau calo-calo PL sudah kita larang, karena ini banyak yang dulu kasusnya itu orang banyak yang kena tipu juga dari situ. Oleh karenanya juga kita larang. Lalu peningkatan kompetensi atau kemampuan atau keterampilan dari calon TKI ini juga terus kita genjot, baik itu dengan perbaikan BLKRN maupun juga BLK yang ada di pemerintah. Lalu kita juga bekerja sama ini dengan
instansi-instansi terkait untuk menekan jumlah TKI yang prosedural, istilahnya TKI yang berangkatnya itu enggak legal. Kita menyebutnya sebagai TKI yang prosedural. Nah, ini jumlahnya masih cukup banyak. Jadi penempatan TKI prosedural ini tentu harus ditekan terus-menerus, baik melalui perubahan kebijakan, melalui koordinasi lintas instansi, melalui pengawasan yang diperketat, diperkuat, maupun juga melalui kerjasama dengan seluruh stakeholders, baik itu dunia usaha, dengan para TKI-nya sendiri, dengan lembaga-lembaga yang mempersiapkan calon-calon TKI, dan semua pihak termasuk penegak hukum dalam hal ini misalnya Polri, karena penempatan TKI yang prosedural ini sering terkait dengan masalah perdagangan manusia. Nah, oleh karena itu ini terus kita genjot agar penutupan penempatan TKI ke Timur Tengah itu lalu kemudian tidak dianggap sebagai gara-gara ini ditutup lalu kemudian yang ilegal banyak. Nah, ini soalnya ada yang kompor-kompor begitu. Ada yang kompor-kompor bahwa seolah ini karena Timur Tengah ditutup maka ilegalnya banyak, padahal ya yang istilahnya ini jeruk makan jeruk lah. Jadi ini yang lempar isunya siapa, yang main siapa, kira-kira gitu. Nah, padahal ini penutupan ini kan sebenarnya sudah sesuai lah justru dengan kebutuhan kita untuk bisa melakukan penempatan TKI di sektor formal yang lebih banyak dan lebih baik. Barangkali itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, dan hari ini kita bisa ada bukan dialog dan sekaligus pasar murah. Ini 1.500 ya dengan teman-teman atas Daha. Yang di sini langsung 5 atau 1.500. Ini 1.500 terus nanti 3.500 ya. Di sebelah. Oh ya, nah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu dari berkah Ramadan kepada warga di Dukuh Jati ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa. Sebentar lagi berbuka. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti dengan Ramadan tahun depan. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam bimbingan surat al-mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Bapak Haji Muhammad Al-Bakiri, sudah 1.000. Iya, dari benar tadi. Program selanjutnya yaitu sesi dialog untuk PDF Purna, yang dimana komunitas TKI kita adalah PDF Purna dan semua TKI. Mumpung ada bapak kalian, mumpung ada saudara kalian yang untuk kebijakan, maka yang mau menanyakan segala sesuatu hal tentang keluh kesah Purna TKI, nanti insya Allah kita kawal apa yang diperlukan untuk Indramayu yang lebih baik. Maka saya Purna TKI dari Desa Dukuh Jati. Nama Basuli Abdullah Basyuni. Untuk sementara ini ke Timur Tengah kan ditutup. Nah, bagaimana nasib teman-teman kita yang setelah ditutup ini kan butuh yang namanya pekerjaan. Oleh sebab itu kami mewakili daripada saudara-saudara kita yang ada di Dukuh Jati, khususnya Indramayu, itu pengen, artinya pemerintah membuka lapangan atau memberi pandangan atau memberi dorongan apa yang bisa memberi apresiasi kepada kita lah. Artinya memberi pekerjaan gitu. Artinya kita kan butuh yang namanya sehari-hari untuk belanja ya. Dan
Bagaimana nasib teman-teman kita yang di belakang kita sementara ini ditutup, yang tadinya mau cuti kita nggak bisa lagi. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, ya alhamdulillah kita itu butuh sarana dari pemerintah atau dorongan untuk Terima kasih. Sudah ditambahkan sama Pak Heri. Yang pertama, tentu orientasi pertama kali soal pekerjaan adalah pekerjaan yang ada di dalam negeri. Itu yang menjadi niat, itu yang menjadi semangat, itu juga yang menjadi kerja dari pemerintah untuk terus menggenjot perkembangan ekonomi kita, sehingga secara bertahap lapangan pekerjaan juga bisa terus diperbanyak, sehingga warga kita ini tidak harus jauh-jauh ke luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, walaupun Timur Tengahnya ditutup, ini yang ditutupkan yang sektor rumah tangga. Yang di luar kan masih boleh. Nah, jadi ini bukannya Timur Tengah nggak boleh, boleh. Yang tidak boleh itu bekerja di sektor rumah tangga kalau di Timur Tengah. Tapi kalau di luar bekerja di rumah sakit, di Arab boleh nggak? Boleh banget. Kerja misalnya sebagai cleaning service di hotel di Saudi boleh nggak? Boleh banget. Nah, jadi kalau yang nggak boleh itu di rumah tangga, karena rumah tangga rawan, sekali sudah masuk rumah nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Kalau misalnya ada apa-apa di situ, terus kemudian polisi di sana datang, polisinya cuma berdiri di depan pintu, nggak berani masuk. Kenapa? Karena hukum di sana harus menunggu izin dari yang punya rumah. Jadi polisi pun nggak berani masuk kalau nggak dikasih izin. Kalau di Indonesia misalnya ada laporan, di rumahnya Pak Abdul, misalnya ada orang dianiaya, itu langsung polisi mendengar laporan itu, dia bisa langsung datang ke rumah, dia bisa langsung masuk dapur, ngecek kamar segala macam bisa. Nah, polsek itu cukup polsek. Nah, kalau di sana jangankan polsek, kelasnya mabes, kelasnya mabes itu nggak bisa sudah untuk misalnya masuk, jadi harus nunggu izin dari pemilik rumah. Nah, itu yang disebut sebagai sistem kafal atau sistem kafil itu. Nah, ini yang sulit untuk dihindarkan. Nah, tapi kalau yang di luar rumah tangga sangat boleh. Kemudian yang kedua soal pemberdayaan. Kalau pemberdayaan justru itu yang terus-menerus disiapkan juga oleh pemerintah. Kita menyiapkan juga banyak program untuk pemberdayaan para TKI Purma ini, agar mereka ini tidak perlu lagi untuk berangkat ke luar negeri. Jadi kalau saya ke luar negeri ya sekali aja. Soalnya ada yang hobi ke luar negeri, ini kan gawat. Dulu termasuk yang hobi ke luar negeri itu ibu saya, karena berangkatnya 2 kali. 2 kali, pertama sekali berangkat 2 tahun, habis itu balik, habis itu berangkat lagi 4 tahun malah. Jadi ada yang hobi, yang repotnya kalau hobi terus kemudian nanti kebablasan. Nah, akhirnya timbul masalah karena majikannya tidak mengizinkan pulang dan lain sebagainya. Jadi untuk pemberdayaan saya kebetulan ada Bu Erna di sini. Ini yang nangani apa tuh yang ibu tangan itu namanya? Program itu apa? Oh ya, pemberdayaan tenaga kerja mandiri. Nah sama? Ya, melalui berbagai bentuk kewirausahaan. Nah, ini ada banyak program yang disediakan oleh pemerintah, termasuk melalui Kementerian Tenaga Kerja ini, untuk membantu masyarakat yang sudah pulang dari TKI agar mereka ini nanti bisa berwirausaha. Kita dampingi, kita bina agar benar-benar bisa berwirausaha dan tidak perlu kembali menjadi TKI. Jadi cukup sekali saja menjadi TKI sebagai modal, habis itu selesai. Kira-kira begitu. Pak Heri, silakan mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman, Pak Kiai, saudara dan sekalian. Bapak-bapak sekalian, terkait dengan pembahasan ke luar negeri, memang yang formal itu untuk formal sebagai tambah tidak boleh dibaca. Yang formal itu yang bagaimana? Formal itu yaitu kejadian di rumah sakit atau sebagai cleaning service atau yang berbadan hukum di luar negeri. Tentunya Bapak-Ibu sekalian masih ada kesempatan untuk apabila kalian bergelar di namun di bekerja di sektor formal, yang informal tidak usah. Kami beri dampak yang kurang baik apabila bekerja di informal.
terkait dengan pemberdayaan masyarakat pengguna, nanti Pak Kadis tentunya yang bersama-sama dengan kami punya kegiatan yaitu melalui Ibu Erna, yang namanya adalah Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Informal. Nanti mungkin Pak Kadis bersama-sama dengan Bu Erna membahas atau membuat program dan sesuai dengan karakteristik di daerah setempat, tentunya agar potensi yang ada dan masa yang ada ini bisa diturunkan supaya bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian Pak Menteri yang saya sampaikan. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Dirjen. Nanti ada session yang lebih nendang lagi, yang lebih bagus lagi untuk bekal TKI Purna dan TKI yang ada di sana. Ini yang paling penting dan catatan buat Menteri. Di sini itu banyak anak terlantar TKI. Ini yang masih belum ada program untuk Pak Menteri. Ini PR dan Indramayu akan kita coba sebagai program pertama di Indonesia penanggulangan anak TKI terlantar. Pak Menteri? Karena waktu menunjukkan kurang lebih 10 menit lagi, kita langsung nanti sesi ini ditutup, Pak Menteri ya, bisa ditutup, nanti ada foto. Itu saja. Sekali lagi semangat untuk TKI, semangat untuk anak kita, dan PR buat Pak Menteri bahwa anak terlantar TKI di Indramayu harus kita antas bersama, harus kita aman bersama, dan sebagai contoh program di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.